Sejenak kita keluar dulu dari PHP dan Visual Studio. Kita akan sekarang coba mulai incorporate user interface atau template yang sudah disediakan oleh Telerik dengan nama produknya adalah Kendo UI. Yang seperti saya sudah sebutkan di video pertama, klien ingin memiliki user interface yang cukup fleksibel dan cukup versatile. Jadi saya menganjurkan untuk menggunakan UI ini atau menggunakan template ini karena saya punya pengalaman memang menggunakan Telerik ini cukup bisa macam-macam dan update-nya cukup cepat dan sangat cukup stabil sih. Anda kalau pengen menggunakan user interface yang disediakan oleh Bootstrap juga boleh. Untuk Kendo UI ini jika Anda ingin ikuti step by step, Anda bisa download yang versi Kendo UI Core atau Kendo Core ya. Kalau nggak salah saya coba search dulu. Anda bisa search Kendo Core. Di sini free. Nah, ini Kendo UI Core. Ini free, tapi memang ada limitasinya. Ada beberapa user interface yang memang tidak available atau tidak bisa digunakan. Tapi basically cara penggunaannya eh, kita nggak pakai keseluruhan user interface template yang dari sini, tapi memang banyak yang bisa kita gunakan. List item yang mereka bisa sediakan juga sebenarnya Anda bisa lihat di demo di sini. Kebetulan saya akan coba yang paling basic, jadi kita akan coba demo. Kita coba balik lagi ya di Telerik ini. Kita search Google lagi, Telerik Kendo UI. Kita akan menggunakan yang kompatibel sama jQuery. Jadi JavaScript UI component, dan di sini kita akan demo yang versi jQuery-nya. Oke. Dan list user interface yang Anda bisa gunakan itu sebanyak ini. Ada untuk editor, untuk image editor, untuk button, untuk breadcrumbs ya, untuk navigasi di bagian atas biasanya. Mereka punya app bar sendiri, punya action sheet, mereka punya window, mereka punya Excel namanya Kendo Grid, dan ini sangat overkill sebenarnya untuk penggunaan website pada umumnya, tapi kalau untuk dashboard kantor ini sangat useful sekali. Mereka punya PDF export dan seterusnya. Contoh kita coba ambil misalkan yang udah jelas kita mau pakai untuk halaman login kita adalah text box. Jadi inputan kita yang sifatnya teks untuk username sama password buat yang passwordnya itu di sini namanya adalah Kendo text box. Jadi kita coba lihat di bagian data management, editor, nih text box yang paling basic. Jadi ini mirip banget sebenarnya yang paling basic sama yang udah disediakan sama Bootstrap. Jadi bentuknya hanyalah text box inputan biasa, tapi ini adalah yang paling basic, jadi nggak terlalu banyak fitur ya. Kita bisa main di sini, demonya ada appearance, misalkan kita untuk setting mau dia tulisannya gede atau mau flat teksnya nih, boxnya ini, atau mau outline selalu ada terus atau solid. Nah kalau di hover baru ada line garisnya, mau bordernya full, radiusnya jadi bulat seperti itu, dan ini bisa disetting semua di JavaScript-nya untuk objek si inputan ini. Contoh lain mungkin yang lebih feature rich adalah misalkan date picker. Ini adalah untuk mengisi tanggal supaya formatnya bisa kita paksa atau kita bisa kasih template dan langsung keluar bentuknya kalender seperti ini. Ya. Jadi ini user interface, kalau kita mesti buat ini dari awal makan waktu sekali. Ini mereka udah buatin, jadi kita tinggal pakai. Bentuknya hanyalah library aja. Kita bisa pindah bulan dengan cepat, pindah tahun dengan cepat, pindah dekade dengan cepat, dan seterusnya. Terus mungkin ada lagi contoh lain, misalkan untuk Kendo Grid atau Switch, ini juga user interface yang biasa dilihat di
modul-modulnya Apple ya, modelnya switch seperti ini. Kita juga ada user interface untuk time picker, date time picker, jadi ada kombinasi, ada date range picker, jadi untuk ngisi 2 tanggal sekaligus dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 9 misalkan, contohnya kalau untuk kita buat user interface schedule untuk penerbangan misalkan kita pengen lihat, kita pengen langsung usernya nginput tanggal berangkat dan tanggal pulang misalkan, atau kita pengen buat user interface untuk booking hotel misalkan, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jadi ini bisa jadi satu kesatuan user interface saling berhubungan. Jadi kalau kita udah pilih tanggal 2, nggak mungkin N-nya kurang dari tanggal 2. Mundur nggak bisa kan. Jadi ini adalah built-in yang kita langsung bisa pakai. Ada slider seperti ini, modelnya kayak barometer seperti ini. Jadi ini sangat feature rich sekali untuk bikin dashboard yang visualnya, impact visualnya cukup besar. Untuk bisa menggunakan Anda, seperti yang saya katakan, Anda bisa download yang Kendo Core-nya. Setahu saya versi sekarang yang after update Kendo Core itu 2022 bulan 3 ya. Tapi yang disediakan oleh saya untuk klien, saya kebetulan punya yang versi 2022 bulan 1. Jadi ini saya akan coba copy ke dalam project. Kita masuk ke XAMPP 110. Di htdocs, masuk ke RC, kita sudah sediakan satu folder resource untuk file-file eksternal kita. Dan filenya itu saya ada di jadi sekarang di Visual Studio kita harusnya kita sudah available file ini. Resource ada Telerik. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah Telerik itu punya atau sudah include jQuery yang compatible dengan versinya dia sendiri. Jadi harusnya jQuery cukup backward compatible sih, tapi saya sarankan menggunakan versi jQuery yang memang bawaan dari si Telerik-nya kalau Anda ingin menggunakan Telerik supaya yakin bahwa semua fitur jQuery-nya memang compatible dengan versi yang Anda download nih si Telerik-nya. Oleh sebab itu, saya nanti di bagian default, layout default saya udah nggak perlu lagi pakai jQuery yang bawaan dari CDN. Nah, ini saya udah nggak perlu nih. Jadi saya akan menggunakan yang lokal dari Telerik-nya aja. Yang akan kita include ke dalam project kita di dalam default ini ada sedikitnya 4 file dari si Kendo yang perlu kita incorporate. Oh 5 ya, 5 file karena ada satu tambahan si jQuery-nya itu. Jadi ada 2 CSS dan 2 JS. 2 CSS karena yang satu basic dan satu lagi adalah Bootstrap. Supaya kompatibel dengan tampilan Bootstrap yang kita pakai versi 5 titik sekian. Jadi kita lihat dulu coba lokasinya di mana. Ini terlalu luas jadi saya close aja foldernya. Yang pertama CSS itu ada di Kendo Bootstrap namanya. Kendo Bootstrap ini nih. Kendo Bootstrap yang main aja atau yang min aja ya. Kita akan masukin yang minimize aja, minimize version ini, dan kita akan masukin juga yang common bootstrap, yang C common bootstrap. Nah ini ya, kita masukin 2 CSS di dalam default. Visual Studio biasanya bisa ditarik filenya, jadi kita coba tes dulu. Kendo bootstrap yang min, oh tidak bisa ya, jadi kita mesti manual tulis. Sementara berarti yang ini saya close dulu, yang jQuery ini saya komen dulu. Oke, untuk CSS saya letakkan di atas. Ini kita copy aja.
Tapi di sini linknya harusnya ke lokal kita. Jadi ke resource src. Terus kita punya folder Kendo tadi ya. Kita sederhanakan saja nama foldernya, Telerik aja. Atau Kendo UI juga bisa. Kendo UI. Jadi resource, Kendo UI. Lalu masuk ke folder CSS. Dan kita ambil yang kendo.bootstrap min.css. Integrity dan kawan-kawan ini nggak perlu, relationship-nya aja. Tipenya adalah style. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah yang common. Jadi yang bootstrap common strip bootstrap. Kendo.common strip bootstrap.min.js. Kita coba tes dulu, kerload nggak? Siapa tahu cara penulisan folder kita salah. Jadi kita balik ke halaman login kita. Di sini coba kita F5. Ctrl F5 biar yakin. Kita coba F12, kita inspect elemen kita di bagian head. Di sini saya punya, oh ini bagian bukan default ya, ini yang login. Jadi kita punya default, layout, kita punya ada untuk login layout. Authentication. Nah ini juga sama, kita tutup dulu jQuery-nya. Kita copy aja yang dari sini. Seperti itu. Kita coba tes lagi. Oke. Di bagian head di sini udah ada linknya, tapi kita coba klik kanan. Atau kita klik aja, dia kebuka nggak? Kontrol, terus di klik kanan. Nah dia ht not found nih, karena kita ada di RC. Coba kalau kita lihat folder kita ada di sebenarnya kita ngeload yang di public nih, di dalam sini nih sebenarnya. Jadi mungkin kita perlu mundur dulu satu untuk ke RC-nya beneran, atau bisa juga karena kita menggunakan slash, berarti sebenarnya si htdocs ini balik ke si PHP ini, Apache ini akan balik ke htdocs. Jadi kita bisa tulisin tadi kita masuk di htdocs, masuk ke folder kita mana tadi? Folder kita di sini dari htdocs kita masuk ke RC dulu, baru ke source. Seperti itu. Coba kita tes lagi. Ctrl F5. Nah, baru nih Kendo Bootstrap minimumnya baru keload nih. Ya, jadi kita coba inspector lagi. Kita kontrol, tahan, dan kita klik. Nah, baru kebuka filenya. Jadi penulisannya harus seperti ini. Kalau Anda pengen menggunakan link yang relatif berdasarkan file ini ada di mana, berarti slash depan ini nggak usah. Oke. Ini untuk yang CSS, untuk yang JavaScript ini saya ganti. Ini saya copy aja. Saya ganti dengan RC juga, tapi masuk ke foldernya adalah bukan CSS tapi JS. Dan kalau kita lihat di source JS-nya si Kendo, kita akan masukin yang jQuery.min.js. Jadi ada .min-nya di sini. Seperti itu. Kita coba tes dulu. Cara tes untuk jQuery jalan atau enggak gampang. Kita bisa pakai $sign apapun elemen. Misalkan $dokumen. Nah, dollar itu adalah salah satu penanda bahwa jQuery jalan. Jadi kalau ini kita enter dan konsolnya mengeluarkan bahwa ini adalah objek HTML, maka kita bisa asumsi bahwa jQuery-nya jalan. Kalau mau tes lebih ekstrim lagi, kita bisa komen dulu ini, kita pastiin
nggak jalan dulu, jadi kita kontrol F5 lagi. Sekarang kalau saya melakukan hal yang sama, nggak dikenalin karena dolar itu adalah cara penulisannya si jQuery. Jadi kita undo. Lalu selain JavaScript-nya, kita perlu juga si jQuery JavaScript, kita perlu juga ngeload yang si Kendo Allmin-nya. Kendo untuk semua fungsi-fungsi yang ini nih, Kendo Allmin.js. Terus kita juga satu lagi adalah yang sifatnya untuk zip file. Ini nanti akan kepakai yang ini JS zip file. Jadi jszip.min. Sementara ini dulu, sebenarnya ada lagi sih nanti data visualization untuk bikin chart dan kawan-kawan. Tapi untuk form kita hanya butuh Kendo Allmin.js-nya aja sama jQuery yang udah pasti. Jadi ini kita copy juga untuk yang di layout default. Seperti itu. Sekarang coba kita refresh lagi halaman kita. Semuanya tampaknya seperti normal-normal aja. Tapi untuk kita bisa tes bahwa Kendo kita bisa dipakai untuk mengganti inputan ini, kita masuk ke PHP bagian yang generate inputan ya. Jadi kelas kita masuk ke yang form. Di sini kita ada set field. Nah, set fieldnya sekarang kita nggak bisa dengan gampang nulisnya seperti ini karena ini bawaan dari HTML, tapi kita akan convert elemen ini menjadi sebuah objek Kendo UI. Caranya adalah seperti ini. Kita lihat di contoh si Kendo-nya ini punya rekomendasi penulisan seperti apa. Jadi kita balik lagi ke Telerik, Kendo Textbox. Kita lihat demonya. Oh, jangan yang documentation ya. Ini terlalu detail. Kita lihat yang demonya aja. Oke. Di sini semua elemen Anda bisa lakukan perlakuan sama ya. Jadi kita bisa lihat untuk tampilan seperti ini, kita lihat view source-nya. Yang perlu kita lakukan adalah kita buat dulu elemen seperti yang udah kita lakukan, ada inputan. Cukup kita sediakan ID-nya aja supaya nanti si jQuery ini bisa manggil elemen ini, dan untuk mengubah elemen ini menjadi sebuah objek yang valid di Kendo UI, kita perlu kasih dot. Dan dot ini terserah Anda mau ubah dia jadi elemen apa. Contohnya di sini kita pengen buat dia jadi Kendo text box. Jadi dot Kendo text box ini perlakuannya sama, jadi Anda harus membiasakan cara penulisan dan cara pembacaannya seperti ini. Lalu semua semua fungsi atau semua klasik Kendo ini selalu punya parameter yang bisa kita masukin. Ini kalau di PHP jadi kayak construct, dan parameter yang kita bisa set ini cukup versatile dan cukup macam-macam. Nah, untuk case kali ini yang paling simple, di sini hanya perlu disetting placeholder sama label. Label ini nanti yang akan keluar di sini. Nih, set name-nya ini label. Sedangkan placeholder ini yang ada di dalam text box-nya, tapi sebenarnya ini bukan isi dari text box, tapi cuma kayak bayangan di belakang inputannya aja. Itu namanya placeholder. Ya, jadi kita coba lakukan hal yang sama. Penulisannya memang jadi lebih kompleks ya, karena selain kita harus bikin elemen HTML, kita perlu juga bikin script di JavaScript-nya. Tapi percaya aja ini repot dikit, tapi fungsinya sangat banyak. Jadi kita lakukan hal yang sama. Kita sudah punya di sini elemen JS. Nah, ini yang saya gunakan untuk menuliskan semua script untuk mengubah elemen-elemen ini atau inputan-inputan ini menjadi sebuah objek Kendo yang valid. Jadi selama kita udah punya ID, jadi di sini saya perlu ID. ID-nya sementara saya samakan dengan name untuk sementara aja. Atau saya udah buat dulu mungkin parameter ID dengan ID-nya itu sebenarnya adalah sama dengan name. Jadi kalaupun nanti kita mau ubah ID-nya yang lebih spesifik, kita hanya perlu mengubah variabel ini aja. Lalu berbarengan dengan ini, kita akan mulai nulis JavaScript untuk mengubah ID ini menjadi Kendo text box. Jadi this.js kita mulai nulis.
Dan kalau diperhatikan, penggunaan jQuery itu idealnya atau rekomendasinya selalu ada di dalam dokumen ready, karena untuk memastikan bahwa elemennya udah ada dulu. Kalau elemennya ini udah ada, maka ini tidak akan menimbulkan error karena dia yakin bahwa kalau dokumen ready itu berarti HTML-nya udah keload semua sampai akhir, baru JavaScript ini baru jalan. Nah, daripada kita nulis berkali-kali dokumen ready, maka nanti sewaktu kita ngerender JavaScript-nya, saya akan selimuti semua codingan JavaScript kita ke dalam dokumen ready dulu. Oke, jadi kita langsung tulis yang di dalam dokumen ready-nya aja. Kita langsung tulis ini aja. Ini sementara saya copy paste dulu aja. Seperti ini. Lalu apa yang perlu kita ubah? Yang pasti yang kita mau ubah adalah si ID ini ya. Jadi ini ada di dalam sini. Sebuah Kendo combo box. Placeholder-nya sekarang udah nggak di sini. Placeholder-nya sekarang saya letakkan di dalam si JavaScript. Di sini. Jadi ini udah nggak perlu. Variabel ini masih ada, tapi udah nggak perlu. Sedangkan label sementara saya nggak pakai, jadi ini saya hapus dulu. Kita lihat hasilnya seperti apa. Lalu saat render ada dua yang perlu kita lakukan. Kita ngerender JavaScript, kita ngerender HTML dan kita ngerender JavaScript-nya. Jadi untuk ngerender JavaScript, ingat yang saya katakan, kita perlu selimutin ini dulu ke dalam ke dalam jQuery dokumen ready. Jadi kita echo, oke, seperti ini, dan kita masukin si this.js-nya. Jadi ini kita tutup dulu dan kita gabungin sama this.js. Jadi sekarang script ini ada di dalam dokumen ready. Dan kita echo juga bersamaan dengan si HTML-nya. Jadi kita coba tes sekarang hasilnya seperti apa. Kita kontrol F5. Oke, ada yang error. JS must not access sebelum diinisialisasi. Oke, ini saya nambahin JS, sedangkan JS-nya masih belum ada sama sekali, masih kosong ya. Jadi sepertinya HTML ini kita perlu define dulu si JS-nya pertama kosong dulu, baru kita bisa concatenate seperti ini ya. Jadi di initialization kita bisa tulis JavaScript-nya seperti ini, kosong aja, sebuah nilai kosong. Berikut juga dengan si JS globalnya kita udah sediain juga nih, JS global. Oke, kita coba lagi F5. Nah, ini sekarang keluarnya di sini nih, tidak ke dalam script. Kita coba lihat hasilnya JS. Oh, kita mesti taruh dia di dalam elemen script ya, seperti yang contoh di sini di Kendo harus ada ini ya nih. Ya, kita lupa. Jadi ini harus kita masukin juga ke dalam si script dari si dokumen ready-nya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, sepertinya tidak ada perubahan ya. Ini masih bootstrap elemennya. Oke, ini ada yang nggak jalan. Dollar is not defined. Oke, ini sepertinya terjadi karena kita sudah nulis jQuery di atas, sedangkan jQuery kita baru di load di bawah di sini nih. Jadi dollar sign tidak dikenali saat kita mau saat kita mau manggil si dokumen. Jadi kita coba tes kalau seandainya jQuery kita ini kita letakkan di atas di header di sini misalkan. Coba kita tes lagi. Oke, nah ini berubah ya, bentuknya sudah berubah. Dan kalau kita lihat di sini sekarang bentuknya udah bukan sesimpel yang tadi. Dia ada span, ada kelas K inputnya, K text box dan segala macam. Berarti kita bisa asumsi di konsol juga nggak ada yang error. Kita bisa asumsi bahwa perubahan elemen input biasa, HTML biasa, menjadi sebuah objek Kendo UI ini sudah berhasil. Dan ini kita bisa explore macam-macam sekarang.
Jadi mari kita perbaiki penulisan JavaScript kita. jQuery di atas, Kendo all min-nya setelahnya, terus yang JSZip juga mungkin setelahnya. Lalu untuk Bootstrap, tidak masalah ya, setelah konten body kita kayaknya nggak ada masalah. Sementara kita giniin dulu, tapi yang pasti Kendo-nya kita taruh sebelum konten. Sementara kita coba metode pendekatan seperti ini. Lalu kita akan coba mulai dispersi tipe-tipe inputan yang akan kita pakai. Di sini kita sudah definisikan, contohnya kita menggunakan tipe inputan adalah teks. Nah, sebenarnya ada belasan bahkan mungkin sampai 20 lebih ya jenis inputan yang bisa dipakai di HTML standar HTML5. Jadi kita coba lihat, kita tulis aja HTML input type. Kita ambil yang dari W3 School, www school. Di sini inputan kita ada macam-macam di sini. Ada button, checkbox, color, date. Yang kita pakai barusan adalah yang teks. Ada yang password ya, kita juga udah pakai. Kita bisa month picker, bisa kita date picker, date time picker, ada email dan macam-macam. Setiap dari tipe ini yang saya tahu ada semacam validasi HTML-nya yang bisa di-trigger kalau kita submit. Mungkin salah ya, cuman karena saya udah jarang sekali berhubungan langsung sama inputan yang basic vanilla dari HTML ini. Saya selalu biasanya sekarang pakainya antara pakai dari Bootstrap atau menggunakan inputan yang bawaan dari Kendo Telerik. Jadi kita akan coba bagi dulu beberapa yang di kepala saya udah tahu saya mau pakai. Mulai dari button sih saya biasanya seringnya bentuknya adalah elemennya adalah button ya, bawaan dari HTML button, terus kelasnya saya masukin ke dalam Bootstrap PTN. Untuk checkbox saya pakai color picker, saya jarang sekali pakai, hampir nggak pernah. Date saya bisa pakai, date time juga saya bisa pakai, month dan year-nya kayaknya week ya, month dan week ini kayaknya saya gabungin aja ke dalam date nanti. Email boleh kita gunakan kalau untuk registrasi user. File ini tentu kita pakai juga untuk attachment file, untuk upload data. Hidden juga akan kita pakai ya, untuk yang sudah kita gunakan untuk CSRF token dan seterusnya, itu juga bentuknya hidden. Oke, kita mulai aja. Jadi di sini tipe itu membedakan kita mau pakai Kendo yang tipe apa. Jadi di sini harusnya kita kasih branching, kita kasih permisalan. If type itu adalah text, itu kita bisa pakai Kendo text box. Sebenarnya banyak sih yang bisa pakai Kendo text box selain teks. Contohnya adalah email juga ini text box. Jadi kita pakai ceknya array aja deh, in array. Di sini butuhnya adalah needle sama hashtag urutan keduanya. Nih, urutan pertama adalah needle, berarti yang kita cek adalah yang tipenya. Lalu hashtagnya adalah kita cek apakah dia cocok dengan teks. Terus email, kita juga pakai password. Terus number saya pakainya Kendo numeric text box sih nanti. Password, teks, URL saya hampir nggak pernah pakai, jadi saya abaikan dulu. Sementara ini dulu. Jadi kalau misalkan kita di tag bahwa tipe yang di input, yang mau di generate inputnya adalah teks, email, atau password, maka yang dilakukan adalah nge-generate inputan seperti ini. Oke, sedangkan kalau yang lain, contoh yang sudah bisa kita terapkan di sini, kita bisa bedain kalau tipenya itu adalah, saya kelompokin lagi, misalkan checkbox, maka dia pakai Kendo checkbox. Ada bawaan Kendo checkbox. Terus kalau misalkan switch mungkin pakainya radio button ya, switch yes dan no, radio juga beda.
Untuk yang lain sepertinya nanti sembari jalan dulu, ini dulu saya bedain antara teks dengan checkbox ya. Ini bentuknya yang biasa kotak, terus bisa diklik ada checkboxnya. Kalau radio button biasanya bentuknya bulat. Bedanya checkbox sama radio button itu di HTML kita bisa multiple checkbox. Jadi kalau misalkan ada checkboxnya 5 kita bisa cek semuanya. Kalau radio button biasanya ada yang namanya grouping. Jadi dalam satu grup kalau misalkan ada 3 atau 4 inputan bentuknya radio button, maka dia hanya bisa pilih salah satu dari 4 itu. Sedangkan kalau di grup yang lain mungkin dia punya pilihan yang lain. Jadi sementara gini dulu. Terus biasa inputan itu juga bukan selalu ya, biasanya ada labelnya. Contohnya di sini kalau di W3 School, nah ini label nih, istilahnya kalau di dalam HTML. Jadi ini inputannya, yang kotak ini, sedangkan yang tulisan menjelaskan bahwa apa yang sedang diinput ini sebutnya label. Jadi di HTML pun punya elemen yang namanya label untuk membedakan. Sebenarnya ini sama aja kayak span atau paragraf sih. Cuma bedanya dia memang ada elemen khusus. Jadi kalau kita tahu bahwa ada elemen khusus untuk satu fungsi tertentu, idealnya kita menggunakan label tersebut karena mungkin ada hubungannya sama nanti yang untuk accessibility, jadi bisa untuk dibaca kalau misalkan kita ketemu sama klien atau user yang mungkin butuh bantuan dari Windows untuk ngebacain elemen-elemen ya kan. Contohnya dia adalah buta atau tunanetra gitu. Itu ada fungsinya di HTML, dia bisa ngebacain apakah kursornya ini lagi ada di tab di button atau lagi ada di navigation bar. Itu semua bisa dibaca sama si auto speech-nya dari si Windows itu dari elemen yang sedang di-highlight. Jadi kalau semuanya span nanti akan menyulitkan. Jadi ini lebih ke arah user experience aja sih. Nggak harus digunakan, tapi kalau kita tahu mendingan digunakan. Jadi untuk label ini berarti sebenarnya kita harus punya satu kelompok parameter lagi yang membedakan kita lagi nyeting labelnya atau kita lagi nyeting atau ngeset parameter untuk inputnya. Jadi kayaknya untuk ke depan nanti kompleksnya kita nggak bisa segamblang name terus width karena bisa aja dimaksud dengan kita pengen lakukan adalah ngatur width si labelnya bukan ngatur width dari si inputnya, dan itu harus dibedakan supaya sistem kita bisa berjalan dengan stabil. Oleh sebab itu kita mulai dispersasi nama fungsi dan nama variabel. Kita buka lagi HTML login kita di sini. Ya, seperti ini ya, set field. Ini juga kayaknya saya mau rename supaya lebih general, namanya jangan field, tapi mungkin add input. Karena dari semua elemen inputan memang bentuk elemennya input. Ada sih elemen yang lain, contohnya kayak select dan macam-macam, tapi memang mayoritas kita menggunakan elemennya adalah input. Jadi add input aja, kita bikin nama functionnya, jadi kita ubah juga nama function kita sebagai add input di sini. Lalu parameternya mungkin kita bisa breakdown antara parameter yang label dan parameter yang inputnya sendiri, elemen inputnya sendiri. Jadi misalkan seperti ini. Array-nya itu terdiri dari 2 array besar. Yang pertama adalah label dan inputan. Input seperti itu. Jadi yang ini semua adalah parameter untuk input. Sedangkan yang labelnya nanti mungkin punya parameter width sendiri, punya parameter kelas warnanya sendiri atau font weight-nya sendiri. Berbeda dengan inputan mungkin nanti ada ID-nya, ada placeholder-nya, contoh di sini, dan ada tipenya ya. Jadi kita breakdown supaya lebih rapi dan lebih mudah dibaca, lebih complicated memang bentuk array-nya, tapi harusnya lebih manageable, lebih mudah untuk di-manage. Kita bisa mulai dari label teksnya apa.
Lalu juga kita bisa set width-nya mungkin mau berapa pixel dan seterusnya. Jadi kalau kita perbaharui berarti harusnya ini yang di bawah ini adalah bagian dari inputan. Jadi ini saya copy aja dulu seperti ini. Labelnya di dalam kurung array yang lebih besar, yang lebih universal. Dan berarti di dalam form juga kita perlu memodifikasi dalam add input itu membreakdown params kita. Jadi yang udah pasti sekarang params kita itu punya ada params input dan params label. Jadi kita tulis dulu label itu adalah params label. Dan seperti yang kita contohkan sedang di halaman login ini, tidak membutuhkan label. Jadi params label ini boleh kosong. Jadi kalau dia tidak di-set, boleh kosong seperti ini. Sedangkan kalau yang inputan harusnya didefinisikan. Minimal ada name-nya atau minimal ada tipenya. Tipenya juga bisa defaultnya teks ya, seperti yang kita udah lakukan di sini. Tapi minimal ada name-nya supaya kita supaya sistem tahu bahwa yang sewaktu form ini dikirim ke Ajax, maka name inilah yang dijadikan sebagai key dari post, variable post. Minimal ada name-nya, jadi harusnya parameter input ini tidak punya default value. Karena ini harus ada isinya. Nah, bila tidak didefinisikan, nanti kita bisa bikin error handling. Nah, itu bagian video yang lain lagi. Sehingga sekarang semua name ID dan kawan-kawan ini bukan ngelihat dari params, tapi ngelihat dari input. Seperti ini. Oke. Ini kayak istilahnya merupakan array lebih anak lagi dari si input, bukan params. Karena params isinya cuma dua, ada label dan ada input. Kita bisa set di sini misalkan label ID. Kalau seandainya kita butuh ID, bukan dari params lagi ya, ini salah lagi, label ID. Terus tadi kita ada label text dan label width. Misalkan width juga enaknya nanti kita pakai bootstrap kolom aja sih biar lebih konsisten ya lebarnya, tapi itu nanti kita implementasikan ke depannya. Lalu dalam konteks hal ini saya nggak pengen labelnya itu kelihatan, jadi kita bisa set label issue. Label issue mungkin dari parameter issue. Nah, daripada kita untuk form yang seperti ini harus disetting satu-satu, yang ini issue-nya labelnya off, yang ini juga off, kita bisa setting secara umum label issue-nya di luar, yaitu di form initialization di sini. Jadi kita ngesetnya di sini, bukan di dalam sini. Kita bisa set satuan di sini, tapi kita juga bisa bikin yang settingan untuk labelnya itu yang secara general semua. Contohnya adalah di sini saya bikin label dan di sini saya bilang bahwa salah satu dari array-nya saya mau set bahwa dia itu is show-nya false. Default-nya adalah true misalkan. Jadi ini kita capture dulu di form waktu initialization, waktu parameter ini ya. Parameter ini berarti salah satunya adalah label. Dan di label ini saya akan punya variabel global misalkan saya set adalah kalau misalkan di sininya tidak didefinisikan, maka defaultnya dia akan ngambil parameter this
label untuk parameter yang sama, yaitu adalah isShow, dan ini mungkin nggak didefinisikan. Contohnya seperti ini ya, jadi labelnya nggak didefinisiin, jadi kosong, maka ini pun bisa kita kasih tanda tanya dua lagi. Kalau memang nggak didefinisikan, berarti dia harusnya adalah false, atau boolean aja false, jangan teks. Contohnya seperti ini. Jadi cek yang dari label parameter yang dibawaan dari add inputnya dulu. Kalau nggak didefinisin, dia akan coba ngelihat yang dari generalnya, dari properti yang lebih general, yaitu yang di set di dalam construct form. Kalau tetap nggak ada datanya juga, maka dia akan anggap bahwa harusnya ini di show, defaultnya adalah show, bukan hidden ya. Jadi show-nya itu kita bisa lambangkan sebagai true, bukan false. Sehingga kalau misalkan kita coba tes, kita belum bikin efeknya. Efeknya harusnya ada di sini. If label isShow-nya itu true, kita bisa tulis gini aja, maka HTML-nya kita bisa bilang bahwa harusnya di depan inputan itu ada elemen label. Dan biasanya ada for-nya sih kalau label, tapi sementara kita abaikan dulu, kita sediain dulu aja. Dan apapun teksnya, jadi ini, itu kita tulis di sini. Jadi contohnya adalah ini, sementara kita abaikan dulu. Teksnya ini adalah username, dan passwordnya adalah password. Seperti itu. Kita cek lagi, dia ada di sebelum inputan, sepertinya udah benar. Coba kita save, kita balik ke HTML, kita lihat hasilnya. Nah, ini ada username sama ada password. Kenapa dia otomatis langsung turun ke bawah? Bukan karena label itu otomatis ke bawah, label itu biasa ke samping, tapi karena inputan kita itu di setnya width-nya 100%. Nih, style width 100% defaultnya. Kalau misalkan width-nya kita set bahwa dia itu nggak 100%, jadi misalkan di sini saya ambil untuk yang passwordnya, tipenya, propertinya adalah let's say 100 pixel. Maka ini akan ada di sebelah kanannya, seperti itu. Kalau seandainya kita nggak pengen labelnya keluar, contohnya untuk case ini kita nggak pengen keluar karena udah bisa diwakili oleh placeholdernya, maka kita bisa setting isShow di masing-masing ini adalah false. Coba kita tes yang password dulu. Oke, seperti ini. Jadi nggak muncul. Atau kita juga bisa, ini kita coba tes dua-duanya dulu ya. Kita coba tes dua-duanya. Seperti ini. Atau kita nggak perlu define masing-masing dari labelnya, tapi kita bisa langsung define dari atas ini, isShow-nya false untuk semua label. Ini hasilnya sama aja. Kalau ini kita nggak set, maka dia harusnya muncul lagi. Jadi kita buat kelas yang sangat fleksibel ya. Jadi kalau kita mau set langsung semua sifatnya untuk semua label dan semua inputan, kita bisa settingnya di pembuatan form kelasnya ini, di construct ini, sewaktu kita melakukan ini. Tapi kalau kita benar-benar pengen picky banget, pengen setting satu-satu per label dan satu-satu per input, kita juga bisa melakukannya di setiap baris inputan dan label kita. Yang perlu diperhatikan adalah urutan dari form kita dalam merender atau mengambil nilai isShow-nya. Di sini kita kasih urutannya adalah dia ngecek dulu yang disetting atau dikirim dari masing-masing add input. Kalau ada hasilnya, maka otomatis ini nggak akan dicek.
Jadi dia nggak peduli apakah form yang globalnya udah di set show-nya false, dia nggak peduli. Tapi kalau misalkan kita urutannya kita balik nih, dia ngecek dulu yang dari formnya, dari form construct-nya. Kalau nggak ada isinya baru dia ngecek yang di set dari add input. Kalau nggak ada juga baru di akhirnya defaultnya true. Maka kita punya situasi seperti ini. Seandai kata issue-nya false di sini, tapi kita pengen is show-nya di sini true, maka ini tetap akan tidak akan muncul. Ya, karena dia akan ngecek dari formnya dulu dan di formnya ini di set. Jadi dia nggak peduli apakah ini di setting dari add inputnya atau enggak, karena urutannya kita ulang lagi, dia akan ngambil yang dari formnya dulu, yang dari sini nih, properti yang globalnya dulu, di setting dari sini. Kalau nggak ada isinya, kita nggak setting, baru dia ngecek ke masing-masing inputannya. Jadi kalau seandainya kata kita punya form yang sifatnya mungkin ada 10 inputan dan kita hanya pengen satu aja yang ada keluar show-nya, maka kita kalau urutan cara kerja seperti ini adalah kita mesti set issue false-nya di masing-masing add input, kecuali yang satu kita pengen tampilkan labelnya, atau kita juga bisa ubah formnya adalah ngecek yang di dalam dulu, ngecek yang dari add input dulu. Seperti ini yang seperti awal saya lakukan. Jadi dia ngecek yang dari add inputnya dulu. Kalau nggak ada baru dia mundur satu langkah ngelihat yang dari satu kelas formnya. Dengan begini kita bisa kombinasiin adalah kalau cara kita keinginan seperti yang tadi saya sebutkan adalah ada satu form dengan 10 inputan dan hanya ada satu yang labelnya muncul. Kita bisa set di sini labelnya false issue-nya dan hanya di satu inputan yang itu aja yang kita pengen tampilkan. Jadi contohnya seperti ini. Issue-nya di sini false dan seandainya kata saya punya banyak inputan lain tapi yang saya pengen keluarin labelnya cuman yang di atas ini aja nih, sisanya nggak pengen saya tampilin. Jadi yang ini tetap ngambil yang dari sini, issue-nya false, sedangkan yang satu baris ini dia punya nyeleneh sendiri. Nah, kalau urutan label issue-nya kita ngeceknya begini, ini bisa dilakukan. Tuh. Ya. Walaupun ini sepertinya agak aneh ukurannya. Oh, ini label di dalam input nih. Inputnya oh, ini terjadi karena kita punya ID yang sama semua. Jadi sewaktu kita manggil ID itu dan dijadiin sebagai candle text box, maka semua ID itu akan dijalankan, dirender sebagai candle box berkali-kali. Jadi ini cara perbaikinya, kita ganti namanya aja setiap inputan kita, password 1, 2, 3, dan seterusnya. Oh, sorry, ini placeholder. Name-nya aja. Nah, seperti itu. Jadi, kalau kita pengen hanya ada satu aja yang labelnya keluar, kita bisa bypass variabel ini atau properti ini dengan kita tulis di dalam si add inputnya. Sedangkan kalau misalkan kita punya logiknya kebalik, jadi yang is label show-nya di dalam seperti ini, yang punya formnya yang di luar, punya add inputnya di dalam, maka kita nggak bisa nge-bypass properti yang udah di set di form. Jadi ini perlu diperhatikan bagaimana urutan kita mengambil variabel kalau misalkan datanya tidak disediakan. Urutannya mau seperti apa ngambilnya. Selanjutnya, kalau di sini semua pakai prefix L untuk melambangkan label supaya nggak keselip name yang sama variabelnya. Kita pakai di sini i underscore i name
ada ID, ada placeholder, dan seterusnya. Oke, jadi kita implementasikan di sini name, ini input ID, di sini input type, input width, ini ID juga, dan di sini placeholdernya. Oke, kalau type kayaknya universal ya, jadi nggak perlu pakai input type, tapi nggak apa-apa lah, itu bagian dari yang sebelah kanan, bagian inputnya, biar konsisten aja. Lalu untuk ID di sini kita bisa define sebenarnya kalau mau apakah ID-nya beda dengan name, tapi sejalan dengan saya punya experience, paling gampang itu memaintain satu nama yang sama dengan ID supaya antara ID di HTML, key di postnya, dan mungkin nanti sampai ke database-nya pun nama kolomnya pun sama, jadi konsisten dan kita nggak perlu ribet punya 3 nama yang berbeda untuk satu hal yang sama. Jadi saya sering menggunakan penggunaan ini. Sedangkan untuk label ID di sini kita bisa implementasikan label ID sama label width. Di sini mungkin label, jadi logikanya gini, sebuah inputan itu kan pasti ya, makanya di sini labelnya bisa kosong. Jadi kalau ada beberapa hal penamaan-penamaan yang istilahnya nggak mandatori, kita bisa di si labelnya ini ngambil parameter atau ngambil nilai dari si inputnya kalau make sense. Jadi supaya label ini bisa ngambil variabel yang udah disetting dari input, kita coba ubah urutan waktu ngebongkar parameternya ini jadi inputnya dulu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari kiri ke kanan biasanya label dulu ya baru input, tapi nggak apa-apa, ini mempermudah kita dalam logika di PHP-nya. Jadi label ID-nya kalau tidak disetting, kita bisa bilang bahwa label ID-nya itu pasti punya elemen ID-nya, kita samain mungkin kayak elemen ID yang di input, tapi kita kasih tambahan di depannya adalah label underscore seperti ini. Jadi kalau kita punya input name yang namanya adalah username, maka nanti label kita otomatis punya ID namanya label underscore username. Seperti itu. Untuk teksnya ini defaultnya mungkin kosong, atau default name-nya kita bisa samain kayak name-nya mungkin. Jadi kalau name-nya username, ya labelnya pun ngikutin dari username. Placeholder-nya juga kita bisa bikin default. Kalau nggak di-define, maka dia akan ngambil placeholder dari input name. Terus untuk width-nya kita bisa samain dulu. Nah, kita akan menggunakan Bootstrap, jadi untuk labelnya sementara saya hide dulu. Saya akan menggunakan metode lain nanti. Input kayaknya hampir nggak mungkin nggak di show kecuali inputan hidden. Jadi di dalam inputan ini type-nya pun kita bisa set kalau misalkan ternyata dia adalah hidden. Maka kita bisa bypass mungkin seperti ini. Udah pasti nggak perlu ada labelnya, tapi mungkin kita bisa bikin hanya inputan doang, tipenya adalah hidden di sini. Stylenya berarti udah pasti nggak akan perlu ada style karena nggak ada di user interface-nya. ID-nya perlu ada, dan mungkin ada value-nya juga. Kita sebut di sini adalah input value. Kalau seandainya kata kita pengen nge-hardcode, kita pengen punya value apa, berarti kita di dalam inputan ini kita juga punya input value. Oh, ini masih bagian dari label ya, berarti harusnya ada di sini.
input value, dari input value, atau nilainya kosong seperti ini. Oke, atau kalau misalkan input value ini kosong, kita nggak perlu nulis ini, jadi kita bisa kasih if. Jadi ini kita tutup dulu kutipnya, dan kita bikin lagi satu di sini, HTML. Nah, seperti itu. Ada spasinya. Sedangkan elemen penutupnya di bawah. Lalu di sini kita cek apakah value-nya ada nilainya. Oke.